Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Sebelum gue mulai, izinkan gue mendoakan Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus usaha positif dan juga rezekinya, selalu dilindungi Allah, dijauhkan dari bahaya dan juga fitnah. Mohon doakan gue juga sekeluarga, sehat-sehat selalu, sehat-sehat semuanya. Manuel Ugarte dikaitkan secara deras nih akan segera ke Manchester United. Fabrizio Romano di video terakhirnya ketika gue bikin video ini menginformasikan memang sudah sangat dekat sekali, sudah masuk ke tahap akhir dengan kemungkinan yang sangat tinggi sekali akan segera here we go ya. Tinggal menunggu waktu nampaknya. Dan kira-kira proyeksi seperti apa nih? Proyeksi dari kedatangan Manuel Ugarte yang disebutkan akan diberikan posisi sama seperti Casemiro. Jadi dia bisa menjadi pelapis dari Casemiro ya. Sekaligus juga mungkin memberikan kompetisi untuk posisi jangkar gelandang bertahan. Nah, tapi gua melihat nampaknya ada hal yang lebih panjang nih ya, terkait dengan proyeksi seorang Manuel Ugarte di Manchester United. Pertama, kalau gua lihat bagaimana kecenderungan manajemen Manchester United dalam musim ini mendatangkan pemain ini, selalu ada proyeksi jangka menengah bahkan jangka panjang. Ini dilihat atau terlihat jelas dari kontrak yang diberikan ya. Rata-rata kontrak jangka panjang 5 tahun dengan opsi 1 tahun lagi. Jadi secara total 6 tahun, 6 musim kompetisi, ini cukup panjang sebenarnya. Artinya memang ada hal yang diharapkan ini bisa terus berkembang, kontribusi pun juga demikian. Bukan hanya musim ini tapi juga musim-musim selanjutnya. Nah, kata kuncinya adalah musim-musim selanjutnya. Di lini tengah Manchester United saat ini memang masih dengan Casemiro ya, tapi gue melihat bagaimana Casemiro ini kan juga memiliki keterbatasan bahwa kontrak dari Casemiro ini akan berakhir di tahun 2026. Jadi 2 musim dari sekarang. Apa yang akan terjadi setelahnya? Bisa saja sebelum kontraknya berakhir musim depan gitu ya, ketika Casemiro akan memasuki setelahnya tahun terakhir, mungkin bisa cabut dari Manchester United. Dikabarkan Saudi ini kan, klub dari Saudi Pro League ini selalu berminat dengan Casemiro. Jadi ada kemungkinan musim panas tahun depan dia akan selesai di Manchester United. Atau kalaupun tidak, gua berpikir setelah tahun 2026 kecil kemungkinan Casemiro akan mendapatkan kontrak baru di Manchester United. Salah satu faktor yang gue percayai kenapa kok ini sulit adalah gaji dari Casemiro yang cukup tinggi. Ketika akan diperpanjang kontraknya, Manchester United harus mengeluarkan gaji yang kurang lebih sama ya kan. Gue nggak yakin dia apakah mau gajinya dipotong atau tidak. Artinya dalam 1 ataupun 2 musim kompetisi ke depan kemungkinan Casemiro ini akan selesai. Ketika itu terjadi, Manuel Ugarte diharapkan, diproyeksikan akan menempati posisi tersebut secara lebih permanen ya. Artinya akan mendapatkan betul sebagai pilihan utama. Nah, akan seperti apa nih posisi lini tengah Manchester United ketika ada seorang Manuel Ugarte yang katakanlah sudah cukup dekat ini, musim ini akan datang, tapi di musim depan ataupun juga musim depannya lagi. Dari sebuah data ya yang gue dapatkan dari akun Data MB, dia mengambil akun ini ya, membandingkan bagaimana 3 pemain kunci di Manchester United, 2 pemain kunci di Manchester United dan 1 Manuel Ugarte. 2 pemain kunci tersebut adalah Bruno Fernandes tahun 2023-2024 ya, Kobbie Mainoo 2023-2024 artinya musim lalu, dan Manuel Ugarte 2 musim yang lalu ketika dia memperkuat Sporting Lisbon. Dan dari grafik ini bisa dilihat dari Bruno Fernandes yang berwarna biru nampak memang Bruno Fernandes yang biru ini lebih kuat di key passes, progressive passes, carrying dan juga forward passing. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan gelandang menyerang. Sementara Kobbie Mainoo ini nampak lebih berimbang hampir di semua
faktor, tapi tidak di key passes. Key passes ini mungkin lebih ke kreativitas dan Bruno Fernandes memang sangat kuat ya di atribut tersebut. Lebih ke kalau gua ngelihat lebih ke forward passing juga, Kobbie Mainoo, artinya membantu mengalirkan bola ke depan. Dan faktor-faktor lain seperti ya forward passing juga ya dari sisi jumlah dan dari defensive action, termasuk juga duel, di mana Manuel Ugarte kalau lihat dari statistik di Sporting Lisbon pada saat itu sangat dominan lagi di faktor-faktor bertahan ya, defensif, seperti kayak duels, defensive action. Dia sangat telak sekali nih presentasinya. Dan kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi musim lalu ketika Manuel Ugarte di PSG, terlihat lebih jelas lagi memang atribut-atribut bertahan dari seorang Manuel Ugarte ini sangat tinggi sekali. Dan Bruno Fernandes juga sangat telak sekali ya, atribut-atribut menyerangnya sebagai gelandang, artinya gelandang serang. Sementara Kobbie Mainoo cenderung lebih berimbang dengan presentasi yang tidak sebesar Manuel Ugarte di atribut defensif, dan juga tidak sebesar Bruno Fernandes di atribut menyerang. Nah, dari sini gue melihat nampaknya dari 3 gelandang nantinya ini akan Manuel Ugarte di gelandang bertahan ya, DMC mungkin, lalu Kobbie Mainoo di midfielder center, sementara Bruno Fernandes lebih ke depan sebagai attacking midfielder center. Jadi ini 3 pemain ini akan menjadi sumbu lini tengah dari Manchester United. Tapi seperti gue katakan di awal ya, ini nampaknya proyeksi belum akan terjadi musim ini ketika Manuel Ugarte datang. Tapi paling tidak ketika Casemiro sudah cabut dari Manchester United, bisa musim depan atau 2 musim lagi. Melihat juga Bruno Fernandes baru saja menandatangani kontrak baru ya kan, jadi dia termasuk ke proyeksi jangka menengah sampai jangka panjang dari Manchester United. Kobbie Mainoo masih ada 3 tahun lagi dan dikabarkan memang saat ini arahnya juga akan mendapatkan kontrak baru dari Manchester United. Jadi 3 pemain ini, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes dan juga Manuel Ugarte, ini akan menjadi proyek jangka menengah ataupun bahkan sampai proyek jangka panjang dari lini tengah Manchester United, khususnya dengan atribut yang saling melengkapi ya. Bagaimana Bruno Fernandes lebih ke area kreativitas dan juga lini serang, lalu Kobbie Mainoo lebih ke perimbangan di tengah, sementara Manuel Ugarte lebih ke lini belakang. Tapi bukan berarti ini akan kaku ya, artinya Bruno Fernandes tidak diharapkan ikut serta dalam bertahan, ataupun Kobbie Mainoo pun juga seperti itu. Lalu Manuel Ugarte tidak diharapkan ada progressive passing misalnya, umpan-umpan ke depan, terlibat dalam penyerangan. Gue pikir tidak seperti itu ya, tidak kaku seperti itu, tetap akan fleksibel, di mana setiap pemain ini kalau melihat bagaimana sistem permainan saat ini ya, memang dituntut untuk secara bersama-sama menyerang, secara bersama-sama juga melakukan transisi serta bertahan. Ini membutuhkan situasi fisik yang bagus ya, determinasi yang tinggi serta kerja keras. Khusus untuk Manuel Ugarte, pernah gue bahas di salah satu video juga di channel ini ya, mengambil dari artikel dari Athletic, bahwa memang umpan-umpan ke depan termasuk juga build up dari Manuel Ugarte ini situasinya tidak cukup bagus kalau dia dibandingkan ketika dia di Sporting ataupun dia di PSG, dan hal ini nampaknya memang akan atau butuh diperbaiki oleh staf kepelatihan Manchester United. Jadi, dan menurut gue ini sangat wajar, di mana memang Manuel Ugarte sendiri pun juga belum menjadi pemain yang sudah jadi ya kan. Dia masih pemain muda, dia masih sangat bisa berkembang sekali, tapi potensi itu ada. Tinggal bagaimana diasah, tinggal bagaimana diperbaiki, tinggal bagaimana dikembangkan lagi. Dan Manchester United nampaknya melihat atribut-atribut tersebut dan juga potensi-potensi itu di Manuel Ugarte, sehingga sangat diusahakan sekali ya di penghujung transfer musim panas kali ini, Manuel Ugarte menjadi satu-satunya target. Sudah tidak ada lagi opsi-opsi lain dengan lini tengah yang akan didatangkan ya. Manchester United ini sudah sangat fokus sekali dengan Manuel Ugarte, karena melihat itu tadi ada potensi besar yang bisa dikembangkan di sana. Dan ini juga sekaligus untuk mengingatkan lagi ketika nanti Manuel Ugarte datang, ya jangan diharapkan dia
bisa 100% langsung nyetel, langsung tampil excellent, langsung bisa menjadi pemain yang memberikan kontribusi tinggi di lini tengah Manchester United. Kalau itu terjadi tentu saja ini hal yang menyenangkan, tapi gue juga harus realistis gitu ya, karena ya dia baru pertama kali ke Inggris, dia pre-seasonnya juga menurut gue berantakan bersama dengan PSG ya, tidak secara berterusan, apalagi dengan Manchester United. Jadi ada banyak hal yang harus dikejar, adaptasi di dalam, di luar lapangan, di dressing room dan lain-lain, ini harus dilakukan, dan semuanya ini memiliki kontribusi di permainan dia di atas lapangan. Artinya apa? Butuh proses, butuh waktu sambil musim ini berjalan. Untungnya ya Manchester United masih memiliki Casemiro sih, dimana seperti gue bahas juga di video sebelumnya, Casemiro ini memiliki peran yang penting juga di musim kali ini bersama dengan Bruno Fernandes di lini tengah, tentu saja dengan Kobbie Mainoo juga ya. Tapi ini sangat menarik bagaimana proyeksi itu sudah terlihat jelas menurut gue secara ringan amatiran dengan datangnya seorang Manuel Ugarte. Apakah pasti proyeksi ini akan terjadi? Tergantung bagaimana manajemen, tergantung bagaimana tim kepelatihan, dan juga bagaimana pemain itu sendiri Manuel Ugarte. Ketika semuanya ini memiliki rencana yang jelas, lalu eksekusinya juga bisa rapi dan juga disiplin, ya kemungkinan besar ini akan bisa mengarah ke sana. Tapi ada banyak faktor menurut gue yang harus dijaga. Pemain tetap harus konsentrasi, harus fokus, karakternya harus bagus, mentalitasnya harus bagus, harus bisa menjadi pemain profesional yang seutuhnya, terutama pemain masih muda ya, karena banyak gangguan, banyak godaan dan lain-lain. Dan ini yang juga harus dijaga oleh manajemen Manchester United, utamanya dengan talenta-talenta muda yang didatangkan, terutama talenta didatangkan juga dengan proyeksi yang jangka panjang. Jadi tidak hanya melulu soal masalah teknis di lapangan, tapi juga bagaimana kedisiplinan di luar lapangan ya. Karakter pemain tersebut ini juga harus berjalan beriringan sih menurut gua. Kalau tidak hanya timpang saja salah satunya, ya tidak akan berhasil di Manchester United khususnya. Dan ini sudah terlihat banyak ya pemain-pemain dengan kemampuan luar biasa, nama besar bahkan datang ke Old Trafford tapi tidak ada kedisiplinan, tidak ada karakter yang bagus ya untuk memperkuat Manchester United. Akibatnya apa ya? Tidak berkembang atau bahkan tidak sesuai harapan. Ujung-ujungnya adalah ya dia selesai di Manchester United dengan pemain yang dalam tanda kutip biasa-biasa saja sih menurut gue. Tidak bisa meninggalkan semacam kayak apa ya, nama besar lah, ataupun juga hasil kontribusi yang sangat dinantikan oleh fans Manchester United secara garis besar, secara keseluruhan, secara kebanyakan. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat ya akan seperti apa nih. Menarik sih menurut gue ya proyeksi ini kalau memang terjadi betulan. Ada Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, serta Manuel Ugarte. Apakah akan hanya 3 ini saja? Ya kedalaman skuad juga tetap harus dijaga sih. Artinya akan ada juga nama-nama yang menghiasi lini tengah Manchester United. Ya mungkin salah satunya Toby Collier kan juga bisa ya, dimana dia sudah dilibatkan secara lebih sering di pre-season dengan kemungkinan mendapatkan menit bermain yang tinggi juga di musim ini karena dia sudah disertakan juga ke skuad utama di Manchester United oleh Erik ten Hag. Kurang lebih demikian membahas terkait dengan proyeksi dari lini tengah Manchester United kedepannya dengan Manuel Ugarte. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.